Sahabat Yovela Saragi, apa kabar semua? Kesempatan kali ini kita akan melihat produksi ikan nila dan pengolahannya secara modern. Oke guys, langsung saja kita gaskan. Ikan nila telah menjadi ikan terpenting ketiga dalam aquaculture setelah ikan mas dan ikan salmon. Ikan ini merupakan spesies tropis yang tumbuh cepat, asli Afrika, tetapi diproduksi di lebih dari 100 negara melampaui ikan budidaya lainnya. Ikan nila dapat dibudidayakan di air tawar atau air asin. Sebagian besar ikan nila Cina dibudidayakan di kolam dan diolah dalam keadaan hidup. Budidaya ikan nila di China, yang dimulai pada awal tahun 1960 telah menjadi industri yang sangat besar. Sebagian besar produksi ikan nila dunia berasal dari China sejak tahun 1997. Sistem budidaya yang umum digunakan adalah kolam, dan saat ini China mengembangkan sistem aquaculture yang lebih terindustrialisasi, yang melibatkan penggunaan benih unggul, teknologi yang tepat guna, dan pengolahan produk. Berdasarkan buku tahunan statistik perikanan Tiongkok yang dirilis pada tahun 2022, Tiongkok memproduksi 1,66 juta ton ikan nila pada tahun 2021, sedikit melampaui produksi tahun 2020 sebesar 1,65 juta ton. Produksi ikan nila China ada terbesar di Guangdong mencapai 44% dari total produksi ikan nila nasional. Hal ini disebabkan ikan tempat ini tempat pertama ikan nila dikenalkan di China ditambah dengan iklim yang sesuai dan transportasi yang nyaman. Produksinya dapat dengan mudah mencapai posisi terdepan di Tiongkok. Produksi benih ikan nila di Cina umumnya dilakukan secara massal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan dalam skala besar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan induk, pemijahan, penetasan telur, perawatan larva, hingga pemindahan ke kolam pembesaran. Kecanggihan fasilitas pemeliharaan yang dibutuhkan di tempat penetasan akan sangat bergantung pada metode pengelolaan sistem produksi benih. Jika benih dipanen dengan jaring pukat berukuran 6 mm, misalnya, hanya benih yang beratnya di atas 1-2 gram yang akan dipanen. Di sisi lain, jika jaring berukuran lebih kecil, misalnya, kelambu, digunakan, atau frekuensi panen ditingkatkan menjadi 1 hingga 2 minggu sekali dan semua induk ikan diperiksa, benih yang dikumpulkan akan berisi telur. Di Cina, ikan nila terutama dibudidayakan di waduk, kolam, sawah, dan bahkan keramba di danau atau sungai. Metode ini menciptakan lingkungan yang sehat dan terkendali sebagai tempat ikan dapat tumbuh subur, dengan mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Budidaya ikan nila di keramba memang berkembang pesat di China, dan mereka menjadi salah satu produsen utama ikan nila dunia. China menyumbang hampir 1/4 dari produksi global ikan nila yang dibudidayakan, yang mencapai sekitar 7 juta metrik ton. Beberapa provinsi di China, seperti Guangdong, Hainan, Guangxi, Yunnan, dan Fujian, merupakan daerah utama budidaya ikan nila. China juga mengembangkan teknologi budidaya ikan nila yang lebih canggih, seperti keramba aquaculture terapung yang berukuran sangat besar, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi lebih lanjut. Keramba jaring apung bundar berkapasitas besar untuk budidaya ikan nila di China, terbuat dari bahan HDPE High Density Polyethylene. Memiliki beberapa keunggulan yakni tahan lama. Ukuran keramba mencapai diameter 10 hingga 60 meter, dengan volume air yang sangat besar, cocok untuk memelihara ikan perenang seperti nila.
Pengolahan ikan nila di China mencakup budidaya skala besar, terutama di provinsi seperti Guangdong dan Guangxi, serta ekspor produk olahan seperti filet dan ikan beku. Produksi ikan nila di China sangat besar, menyumbang sebagian besar produksi dunia. Proses produksi filet dan ikan nila beku frozen secara umum melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari penerimaan ikan, pembersihan, pemfiletan, pembekuan, hingga pengemasan. Ikan nila, baik yang dibudidayakan maupun yang ditangkap, dapat diproses menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan pasar, seperti whole round, utuh, gutted, bersih, atau filet. Proses filet nila dimulai dari ikan dipisahkan menjadi dua bagian filet, yaitu bagian daging tanpa tulang. Filet ikan nila dibersihkan dari sisa-sisa tulang, kulit, atau daging yang tidak diinginkan. Filet atau ikan utuh disusun pada nampan atau wadah yang sesuai untuk proses pembekuan. Ikan dibekukan pada suhu rendah, misalnya minus 40 derajat Celcius dalam waktu singkat untuk menjaga kualitas dan teksturnya. Selama pembekuan, air dalam tubuh ikan akan berubah menjadi kristal es. Lapisan es tipis glazing ditambahkan pada permukaan ikan beku untuk melindungi dari kerusakan selama penyimpanan. Ikan beku disimpan dalam cold storage pada suhu yang sesuai untuk menjaga kualitasnya. Kemasan ikan beku disusun dalam karton sesuai dengan berat dan ukuran yang dibutuhkan. Ikan beku ini siap dipasok ke berbagai pasar, seperti supermarket, restoran, atau eksportir. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Yovela Saragi Fish.